Shalom, shalom, selamat Paskah. Saudara tahu bahwa Paskah artinya kemenangan. Bagi orang percaya Paskah adalah kemenangan, pembebasan. Tapi ada banyak orang tidak bisa memaknai kemenangan Yesus dalam hidupnya. Padahal kemenangan yang Tuhan beri, yang Tuhan raih di atas kayu salib, Alkitab mencatat, kemenangan itu diberikan buat saudara dan saya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang menang Tuhan Yesus, tapi yang mengalami kemenangan diberikan kepada kita. Itu sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Saudara, hebat luar biasa Tuhan kita, dahsyat. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Tapi persoalannya apakah kita sudah memaknai kemenangan Yesus Kristus? Tema khotbah saya adalah makna kemenangan Kristus atau makna kemenangan Paskah. Saudaraku yang kekasih, Yesus berulang-ulang memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia harus ditangkap, dia harus menderita, bahkan dia harus dihukum mati. Tetapi Yesus juga menekankan kepada muridnya bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Itu berulang-ulang di Galilea. Tapi pada waktu Yesus bangkit, justru muridnya nggak percaya. Saudara, kita baca dulu ayatnya. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah tersedia, yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai kain, memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Kepada semua orang saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak mempercayai kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya. Lalu ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya telah terjadi? Kurang apa? Murid Tuhan Yesus sudah sekian tahun, 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberitahu berulang-ulang bahwa anak manusia akan diserahkan. Akan ditangkap, diolok-olok, mati, tapi hari ketiga bangkit. Tapi justru pada kebangkitan Tuhan Yesus, murid-muridnya gak percaya. Ini aneh dan ajaib. Saudara, makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah waktu saudara dan saya mempercayai kebangkitan itu. Kalau saudara tidak mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus, maka makna kebangkitan tidak ada. Betul gak Bapak? Nah persoalannya saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus gak percaya. Murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya tentang kebangkitan itu. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia hari ketiga akan bangkit. Ini kan lucu Bapak. Jangan-jangan ada di antara kita juga yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Lalu makna kebangkitan itu tidak ada artinya. Murid Tuhan Yesus percaya setelah Tuhan Yesus menampakkan diri.
Apakah kita juga demikian? Nanti Tuhan menampakkan diri baru kita percaya. Saudara, ini penting. Karena makna kebangkitan Tuhan Yesus biar engkau rayakan tiap tahun. Tapi kalau engkau tidak mengakui kebangkitan Yesus, nggak ada gunanya. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di dalam firman Allah berkata di dalam Markus, murid-murid Tuhan Yesus menjadi percaya setelah Yesus menampakkan diri. Sehingga Tuhan Yesus harus menegur mereka. Markus 16 ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri ke 11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela mereka. Mencela ketidakpercayaan, kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Tuhan Yesus mencela mereka. Karena mereka tidak percaya tentang kebangkitannya padahal sudah diberitahu berulang-ulang. Apalagi ada satu murid Tuhan Yesus, namanya Thomas. Minta maaf kalau ada nama Thomas. Thomas sendiri berkata, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lubang tangan, di bekas lubang di tangannya, aku tidak akan percaya. Saudara, ada sering kali kita menemukan istilah iman Thomas. Saudara dengar baik-baik, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya. Kita belum lihat tapi percaya. Murid-murid Tuhan Yesus sudah dikasih tahu bahwa hari ketika dia bangkit. Nanti setelah Yesus menampakkan diri baru percaya. Ini namanya iman karena melihat. Saudara, iman karena melihat. Hari-hari ini sebelum ini kita khotbah tentang banyak iman. Salah satu khotbah saya adalah iman mempercayai firman Tuhan. Kalau saudara mempercayai kebenaran firman Tuhan itu iman. Tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak mempercayai. Nanti Tuhan Yesus menampakkan diri, baru mereka percaya. Jadi imannya karena melihat, itu bukan iman. Kalau sudah melihat, lalu percaya itu bukan iman Bapak Ibu. Amin, saudaraku. Coba, saya kan pernah ilustrasi begini. Saya punya anak. Lalu saya katakan, nak, nanti kalau ke Dufan, di sini nggak ada Dufan ya. Ya ilustrasinya gitulah. Nanti ke Dufan, sampai di Dufan, papa akan suruh engkau naik semua permainan. Yang kedua, kamu boleh makan es krim sepuasnya. Saat itu juga percaya, hore, padahal belum ke Dufan, padahal belum terima es krim. Tapi imannya sudah ada. Karena dia percaya. Belum lihat Dufannya, belum lihat es krimnya, tapi udah percaya. Itu iman. Nah Thomas bukan begitu, saudara. Coba kita lihat iman Thomas. Nah, saudara dan saya bukan Thomas. Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi murid-murid yang lain sudah lihat Tuhan Yesus. Tapi Thomas nggak ada waktu itu. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Woi, padahal yang ngomong ada Petrus, ketua kelasnya. Petrus itu ketua kelas. Seniornya. Teman-teman yang lain berkata, aku sudah lihat. Tapi Thomas bilang, aku gak percaya sebelum aku mencucukkan jari. Ini iman Thomas. Saya berharap di sini tidak ada iman Thomas. Walaupun engkau tidak pernah melihat, tapi percaya Yesus sudah bangkit. Amin Bapak. Sehingga makna kebangkitan itu terjadi dalam hidup saudara. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berkembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihat tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas menjawab, iya. Dia menjawab, ya Tuhanku, Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Namun apa? Itu iman. Belum melihat tapi sudah percaya, itu iman. Saudara tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Bahkan saudara tidak pernah melihat penampakan Tuhan Yesus. Tapi apakah saudara percaya Yesus sudah bangkit? Angkat tanganmu yang percaya. Oh, beri kemuliaan. Itu berarti makna kebangkitan Tuhan Yesus bisa terjadi dalam hidup saudara. Karena saudara mempercayai. Ingat saudaraku yang kekasih. Kalau saudara tidak mempercayai kebangkitan Yesus, maka makna kebangkitan Yesus tidak akan terjadi. Dan yang lebih hebat lagi, kalau Yesus tidak bangkit, saya berhenti jadi pendeta. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah saudara percaya akan Tuhan Yesus. Sia-sialah kekristenan kita kalau Yesus tidak bangkit. Tapi yang benar, Yesus sudah bangkit di hari ketiga setelah kematiannya. Ingat Bapak Ibu, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 berkata begini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saudara percaya enggak? Sampai hari ini masih ada orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Orang-orang Yahudi. Notabene di mana Yesus disalibkan. Notabene di mana Yesus dibangkitkan. Notabene Yesus lahir di sana. Tapi mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Bahkan ada orang Kristen juga yang belum percaya benar-benar Yesus dibangkitkan. Saudara, kalau tidak ada kebangkitan, ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya. Oh, saudaraku, percuma kita jadi orang Kristen. Bahkan percuma saya memberitakan tentang Yesus. Karena Yesus yang saya sembah, Yesus yang mati. Tetapi yang benar bukan demikian. Kristus sudah bangkit, dia hidup dan dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan masuk makna. Apa sih makna kemenangan Kristus? Apa sih makna kemenangan? Ada 3 makna kemenangan Kristus. Atau 3 makna kebangkitan Kristus. Yang pertama, kemenangan Kristus dibayar mahal, yaitu dengan kematiannya. Kalau Yesus nggak mati, berarti nggak ada kebangkitan, betul nggak? Kemenangan Yesus harus dibayar mahal, yaitu dengan kematiannya di atas kayu salib. Saudara, ini penting sekali. Kalau kita tidak menyadari makna kebangkitan Yesus dibayar dengan kematian, maka kita euforia kebangkitannya kebablasan. Bahkan tidak sedikit orang Kristen merayakan kemenangan Kristus, tapi mabuk. Karena mereka tidak menyadari bahwa makna kemenangan Kristus harus dibayar mahal. Di atas kayu salib. Khotbah Jumat Agung yang disampaikan oleh Pastor Stephen. Kita harus menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Kita harus menghargai kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebab kalau tidak ada kematian Yesus, maka sia-sia saudara. Maka saudara tidak akan bisa merayakan kebangkitan. Kita tidak akan bisa merayakan Paskah. Matius pasal yang ke-20, ayat 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan apa saudara? Dibangkitkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, biji kalau tidak mati dikubur, biji itu tetap satu biji. Betul gak saudara? Tapi cara istilahnya kayak biji jagung dah. Orang Manado biji milu. Satu biji jagung ditanam, dikubur. Dia tumbuh, hasilnya 2 tongkol. Iklannya bilang 2 tongkol. Demikian juga, kalau Yesus tidak mati, maka Yesus cuma satu. Tapi karena Yesus mati dan dibangkitkan, buahnya saudara dan saya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Alkitab bilang begitu, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 12. Ayat yang ke-23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Dan buahnya adalah saudara dan saya. Amin saudaraku. Coba tengok kanan kiri, engkau dan saya buah kematian Yesus. Makanya kemenangan tidak mungkin. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Yesus harus mati supaya hari ketiga dia bangkit. Dan saudara dan saya adalah buah dari kematian. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar bahwa makna kemenangan Kristus yang pertama, kemenangan harus dibayar dengan kematian. Kemenangan kita, jangan sampai kita merayakan kemenangan Yesus, tapi dengan cara menyalibkan Yesus yang kedua kali. Halo, saya ngomong karena saya punya bukti Bapak Ibu. Suatu saat saya pulang dari Amurang, habis pelayanan, sampai di Manado kira-kira hampir 1:30 pagi. Saya lewat di Karombasan, rumah saya masih di Kanaan. Begini-begini saya pernah tinggal di Kanaan Bapak Ibu. Karena desanya namanya Kanaan. Ya. Nah, saya masuk ke daerah Karombasan. Dari arah SMP 4 gitu. Lalu mobil saya dicegat sama orang yang sempoyongan. Mungkin jalannya nggak rata. Lalu saya berhenti, daripada mobil saya dilempar batu. Saya berhenti. Dan saya lihat ditengok sebelah kanan, mereka sedang pasang gapura. Gapura Paskah. Tulisannya gede banget, Yesus bangkit kita menang. Yang pasangnya kalah sama cap tikus. Kalah sama minuman keras. Saya dicegat. Doi bos. Saya buka kaca. Saya mau kasih 20.000. Tiba-tiba yang sedang pasang gapura kenal saya. Jangan pendeta itu. Yang mabuk langsung terus jalan. Rupanya walaupun mabuk hormat sama pendeta. Yang dihormati pendeta tapi bukan Tuhan Yesus. Yang sudah menang. Karena mereka tidak menyadari bahwa kemenangan harus dibayar dengan apa? Kematian. Kalau kita menyadari bahwa kemenangan Yesus dibayar dengan kematian, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kemenangan itu. Kita akan bawa pergi kemanapun kita pergi kemenangan itu. Di tempat kerja, di mana saja kita berada dalam pergaulan, kita bawa kemenangan Yesus Kristus dalam hidup. Haleluya. Sadari makna kemenangan Yesus harus dibayar dengan kematiannya. Mahal banget. Makanya kita perlu menghargai pengorbanan Yesus. Itu sudah disampaikan oleh Pastor Stephen hari Jumat. Yang kedua, makna dari kemenangan Kristus adalah kuasanya tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi. Kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk oleh maut dan kematian. Kuasa Kristus tidak bisa dibatasi dengan kematian dan maut. Hari ketiga dia bangkit. Maut tidak bisa mengalahkannya. Kematian tidak bisa mengalahkan. No, bayangin kalau maut, kematian saja tidak bisa menghalangi.
kemenangan Yesus di atas kayu salib, lalu kita kadangkala orang percaya yang katanya punya Yesus, tapi kalah. Cuma masalah sedikit, nyanda komsel. Cuma ibadah, panas badan sedikit, sudah minggu depan boleh. Kalah. Cuma ada persoalan sedikit kita kalah. Maut sudah dikalahkan oleh Yesus Tuhan. Masa kita kalah terus? Saya mau tanya nih. Siapa yang punya Yesus dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Yang enggak angkat tangan enggak punya ya? Atau enggak punya tangan? Saya tanya lagi. Siapa yang punya Yesus dalam hidupnya? Pertanyaannya, Yesus sudah menang atau kalah? Menang. Lalu kenapa engkau kalah? Jawab sendiri Bapak Ibu. Kuasanya tidak bisa dibatasi oleh maut. Mari kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 2. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Tidak mungkin Yesus tetap ada dalam kuasa maut. Buktinya hari ketiga dia bangkit. Amin. Kalau Yesus tetap ada di dalam kuasa maut, berarti Tuhan kita mati. Lalu buat apa kita menyembah Tuhan yang mati? Tapi saya bangga punya Yesus yang hidup. Hidup untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Maut tidak mampu. Di dalam 1 Korintus pasal 15 berkata, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kemenanganmu? 1 Korintus pasal 15 ayat 54 bilang begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut ditelan dalam kemenangannya. Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Maut, kematian tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Maut saja, kematian saja tidak bisa menghalangi, apalagi kampung tengah. You know kampung tengah? Makan minum. Ada orang gara-gara makan minum, tinggalkan Tuhan. Halo? Ada banyak orang cuma gerimis sedikit saja, nyanda ibadah. Nyanyinya, ku menang, ku menang. Halo, halo, aduh, kok matanya tajam sama saya ya. Saya mau pulang dengan selamat Bapak Ibu. Mari kita belajar makna kemenangan Kristus. Tidak bisa dibatasi apapun. Amin Bapak Ibu. Jangan cuma orang nyakiti kita, lalu kita down, lalu kita berkata, soalnya mau ibadah. Saudara tidak mampu mengalahkan sakit hati. Tapi kita berkata saya menang bersama Kristus. Tapi kita kalah dengan sakit hati. Kalah dengan kepahitanmu. Kalah dengan keadaan kita. Harusnya kita yang mengalahkan keadaan kita. Kita harusnya mengalahkan kepahitan kita. Amin Bapak Ibu. Karena Yesus sudah menang. Dan Yesus ada dalam hidupku. Yesus ada dalam hidup kita. Tadi saya tanya, apakah saudara punya Yesus dalam hidup? Angkat tangan semua. Kenapa? Karena angkat tangan berarti nggak punya Yesus. Tapi coba, apakah dalam kehidupan kita mempraktekkan kemenangan? Hai maut, di mana kesengatmu? Iblis sudah dilucuti Bapak Ibu. Dalam bahasa asli disebut apek duomai. Artinya iblis menyerahkan kekuasaannya dan tidak punya kuasa lagi kepada Yesus. Oleh kemenangannya di atas kayu salib. Kolose pasal 2 ayat 15 bilang begini, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, di sini bukan pemerintah Indonesia,
Tapi pemerintahan iblis, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Iblis sudah dikalahkan. Yesus sudah menang. Amin. Jangan sampai lewat kuburan, lalu saudara berkata, enggak jadi pulang. Takut iblis sudah dikalahkan. Yesus sudah menang. Yang ketiga, arti dari kemenangan atau makna dari kemenangan Kristus atau makna dari Paskah. Makna dari kemenangan Kristus yang ketiga adalah penggenapan firman Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti firman Allah bohong. Betul ya Bapak? Yesus dinubuatkan, pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan itu digenapi. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 berkata begini. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku tentang yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa dan dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Bahwa itu harus digenapi dan itu tergenapi. Yesus bangkit. Dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum Yesus lahir, 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Dia akan dimuliakan, dia akan ditinggikan, tapi bayarannya kematian. Yesus akan ditinggikan, Yesus akan dimuliakan. Namanya masyhur, namanya ditinggikan, tapi bayarannya kematian. Wajahnya tidak lagi rupa manusia. Saudara, kemarin nonton film The Passion, wajah Yesus masih ganteng ya. Masih ganteng tuh, apalagi pemerannya ganteng kayak Pak Stephen itu. Masih ganteng dapat lihat. Tapi Alkitab menulis wajah Yesus tidak lagi rupa manusia. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Yesaya pasal 52 ayat 13-15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ya, bangkit berhasil. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ayat 14-nya, seperti banyak orang tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Bayangin saudaraku. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Wah, luar biasa. Kalau saudara baca Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat 12. Ini dinubuatkan bahwa Yesus matinya di antara penyamun. Dan itu dibuktikan, tergenapi. Yesus mati di atas. Kuburnya di antara pemberontak. Wih, luar biasa. Nanti saudara baca di rumah Yesaya pasal 53. Yang saya baca sekarang ayat 1 sampai ayat 5 dulu. Karena waktunya Bapak Ibu ya. Siapakah yang percaya akan berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4 dan 5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit Edi Wanjoyo yang ditanggung. Sesungguhnya kesengsaraan Edi Wanjoyo yang dipikulnya. Oh, coba renungkan baik-baik. Sesungguhnya penderitaanmu yang ditanggung. Sesungguhnya sakit penyakitmu yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena Edi Wanjoyo.
oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan saudara dan saya. Setiap kali baca ayat ini, saya merenung. Oleh karena saya, Yesus mati. Coba renungan baik-baik. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oh, luar biasa Bapak. Dahsyat. Nanti saudara baca nubuatan ayat-ayat berikutnya. Dia akan mati di antara penyamun. Disalibkan. Dia terkutuk. Oleh karena saudara dan saya. Coba kita renungkan baik-baik. Penggenapan firman Tuhan. Kemenangan Yesus di atas kayu salib. Karena dia mau menggenapi kebenaran firman Tuhan. Allah berjanji tidak pernah bohong. Allah kalau berjanji, kalau bernubuat, dia tidak akan pernah tidak ditepati. Karena dia bukan manusia. Manusia bisa bohong. Tetapi Tuhan kita, Allah kita tidak akan pernah bohong. Dia akan menggenapi. Bilangan pasal 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau Allah yang berbicara, kalau itu kebenaran, itu pasti digenap. Amin Bapak. Itulah makna kemenangan Kristus. Saya undang pemain musik. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara menghidupi makna kemenangan Kristus ini, 3. Engkau adalah orang-orang yang hebat. Engkau adalah orang-orang yang memaknai pengorbanan Yesus. Engkau yang memaknai kebangkitan Yesus kemanapun engkau pergi. Dan dimanapun engkau berada. Ada satu ayat yang kita akan baca bersama-sama. Kemenangan Yesus di atas kayu salib. Kemenangan Yesus lewat kebangkitannya. Itu bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk saudara dan saya. Harus kita sadari Bapak Ibu. Sehingga kita membawa kemenangan itu harusnya kemanapun kita pergi. Bukan di gereja kita nyanyi ku menang, tapi di luar kita kalah. Bukan cuma di gereja kita berkata ku menang, tapi di tempat kerja kita kompromi. Oralawas sekarang. Dengar baik-baik. Hari ini kita baca ayat ini sama-sama. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan kita baca ayat ini sama-sama. Siap baca ayat ini. Dan saya rindu saudara jemaat Gilgal menjadi orang-orang yang berkemenangan kemanapun kau pergi. Karena Tuhan sudah memberi kemenangan ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kalau kemenangan itu sudah diberikan buat saudara. Bayangin Yesus menang tapi bukan untuk dirinya. Makanya dia rela mati, dia rela menderita. Dia rela dicambuk, dia rela seperti seorang penjahat yang ditangkap. Dari Taman Getsemani, Yesus ditangkap, diborgol. Kalau sekarang bilang diborgol. Oh lu diikat. Antara Getsemani dan Golgota. Yesus menang. Tapi kemenangannya buat saudara dan saya. Amin.